menampilkan tari kecak. Siapa yang sudah tahu tari kecak? Oke, sebelum datang ke Bali kita perkenalkan tari kecak di sini. Mungkin sudah sering melihat tari kecak. Ya, kenapa namanya kecak? Tadi saya ada pertanyaan. Kenapa namanya kecak? Karena suaranya cak cak cak. Ya, jadi semua penari akan mengeluarkan suara. Jadi ini seperti akapela. Jadi semua penari sambil menari dia akan mengeluarkan suara cak 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 yang bersaut-sautan. Itulah yang menjadi daya tarik. Dari dalam tari kecak ini merupakan budaya yang bersifat kebersamaan. Nah, pada kesempatan ini kecak yang akan ditampilkan berjudul Hanoman Duta. Jadi bagaimana kisah ketika Rama dan Dewi Sinta ditemani Laksamana berada di hutan dalam masa pengasingan, kemudian diganggu oleh Rahwana, sehingga akhirnya terjadilah perang di mana Rama dibantu oleh Hanoman untuk mengalahkan Rahwana. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita sambut Hanoman Duta. Oh, mau ikan emas tuh nama si
Sinta tetap setia mendampingi sang Prabu. Seolah tidak terjadi sesuatu yang mengganggu dalam kehidupan mereka. Demikian pula Laksmana selalu setia mengabdi pada sang Prabu. Mereka bertiga seolah tidak peduli dengan penderitaan yang ada di tengah mereka. Namun dari kejauhan Rahwana mengintip keberadaan Dewi Sinta. Rahwana ingin menculik Dewi Sinta dan menjadi ayahnya. Namun dia tidak berdaya dan dia berupaya menjauhkan Dewi Sinta dari Sang Ramadewa pun menyanggupi dan berpesan kepada Laksmana agar menjaga Dewi Sinta. Laksmana penuh rasa menyanggupi semua permintaan. Wahai Laksmana, aku mendengar suara minta tolong. Mungkinkah itu sang Ramadewa yang sedang ampun kakanda Dewi? Tidaklah mungkin sang Ramadewa dikalahkan oleh Kijang dan hamba yakin itu hanyalah hayalan sang Dewi. Segeralah, bergegaslah, bantulah Kakanda Ramadewa karena beliau sedang dalam kesulitan. Ampun Kakanda Dewi, itu pastilah tipu muslihat dari musuh. Antian kakian Siresang Dewi. Laksmana, sudah berapa kali kita mendengar suara minta tolong, namun kamu tidak bergegas menolong kakak. Apakah kau menginginkan agar kau bisa menjadi raja di Ayodhya? Ampun Kakanda Dewi,
dengan kakak ibu menginginkan, biarkanlah hamba menyusul sang Ramadewa ke tengah hutan. Namun ingatlah, apapun yang terjadi, janganlah pernah kakak Dewi meninggalkan lingkaran yang hamba buat. Mengalahkan kayu sapi hidup sirsan Laksamana. Kesempatanku untuk memiliki. Tiada lagi orang yang bisa membantumu di tengah hutan ini. Suamimu Ramadewa telah pergi. Demikian pula Laksamana. Sebentar lagi kau akan hidup dalam kemewahan bersama Rahwana. Ayo Dewi Sinta. Ingin bergegas mendapatkan Dewi Sinta. Namun ketika ia melangkah, kakinya merasa panas. Dan dia menyadari bahwa Dewi Sinta dilindungi oleh pagar kayu. Oleh karena itu, Rahwana mengeluarkan kesaktiannya dan berpura-pura menjadi seorang pertapa. Bantulah aku pertapa tua yang sudah 3 hari tidak makan dan minum. Wahai Dewi, Dewi Sinta yang penuh dengan welas asih, tergerak hatinya. Wahai pertapa, tunggulah di sini, biarkan hamba mengambilkan sedikit air untuk tuan. Gampang, hampir penyamaranku ketahuan. Wahai Dewi, cepatlah ke sini. Aku sudah tidak bisa berjalan lagi. Aku ini asam uratku kumat. Wahai Dewi, akhirnya setelah 1 langkah saja Dewi Sinta keluar dari lingkaran itu. Rahwana berhasil menangkap Dewi Sinta. Ayo, sekarang tiada pilihan. Kau akan menjadi istriku. Ayo. Rahwana dengan sombong menerbangkan Dewi Sinta. Ayo. Di tengah hutan, sang Ramadewa terus mengejar kijang itu. Namun, ketika dia ingin melepaskan panah, justru kijang itu menggoda sang Ramadewa, sehingga dia pun larut dalam permainan sang kijang. Ingin menangkap
menangkap Kijang itu hidup-hidup. Namun dia mulai menyadari bahwa Kijang masih bukanlah Kijang biasa. Akhirnya Sang Ramadewa pun memutuskan untuk mengambil senjata saktinya dan mengarahkan panahnya pada Kijang Mas. Kijang Mas itu pun merasa sesuatu yang buruk akan terjadi pada dirinya. Ketika panah menembus dada Kijang itu pun bersuara seperti suara seorang raksasa. Namun di kejauhan Hanuman merupakan putra Dewa Bayu. Jika kehadiran Hanuman semua monyet berteriak menyambut dengan penuh sukacita. Hanuman perlahan mendekati pasukan monyet itu. Watak yang benar bersama. Ayo pergi untuk yang varian.
biar Hanoman kaya gitu terus. Wahai anakku Hanoman, aku memanggilmu karena ada sebuah tugas yang maha besar. Aku mengangkatmu sebagai duta untuk menyelidiki keberadaan Dewi Sinta yang dibawa oleh Mahkota. Terimalah cincin ini sebagai pertanda agar Dewi Sinta mengetahui bahwa kau adalah utusan. Sang Hanoman mengambil cincin. Dia mengamati cincin pusaka dari sang Ramadewa. Akhirnya Hanoman pun menerima tugas itu. Wahai Baginda sang Ramadewa, tunggulah di sini, biarkan hamba akan menelusuri seluruh isi hutan, seluruh lautan dan angkasa. Hamba putra Dewa Bayu tidaklah sulit menjalankan tugas itu. Jika hamba sudah berhasil bertemu dengan Dewi Sinta, hamba akan segera menghadap kepada Tuhan. Wahai Hanoman, jika memang demikian, segeralah berangkat. Aku akan menunggu di sini sampai kau kembali. Silahkan masuk. Cek. Rama dan Laksmana pun berlari. Hanoman sekarang mendapatkan tugas mencari keberadaan Dewi Sinta. Karena tidak seorang pun tahu di mana Dewi Sinta berada. Hanoman akan mengeluarkan kekuatannya dan terbang di angkasa. Mengamati dari atas, di mana kira-kira Dewi Sinta. Dengan kesaktiannya, Hanoman melesat ke kanan dan ke kiri, melintasi seluruh isi bumi. Dan sampailah Hanoman di sebuah pulau yang tampaknya mencurigakan. Hanoman melihat awan yang asli. Soto kayu dipisahkan. Dewi Sinta sibuk dengan kesedihan berada di taman Ansum. Wajahnya yang cantik berubah menjadi mendung yang selalu menyelimuti wajah. Dia selalu memanggil-manggil sang Ramadewa. Sangat amat beruruh di tiang berikan. Sampunkan si joki tiang. Sampunkan si joki tiang. Lantulang Dewi Sinta hampir putus harapan. Dia merasa sudah tidak
sanggup menjalani hidup ini, karena hampir setiap saat digoda keundangan. Dewi Sinta, apalagi yang kau pikirkan? Aku raja yang sakti, aku sangat kaya, aku sangat perkasa. Dibandingkan kau setia kepada sang Ramadewa, hidup miskin di tengah hutan, lebih baik menjadi permaisuri dan kau pasti bahagia. Dewi Sinta, jika kau menjadi permaisuriku, tidak usah repot-repot setiap hari masak, tinggal kumpul saja, aman. Mau beli apapun, aku akan selalu mengisi gopengmu penuh, Dewi Sinta. Hidup ini tidak butuh modal cinta, yang sepenting sekarang harta. Ayo, Dewi Sinta, jangan hidup dalam kemunafikan. Hei, Rahwana, berani-beraninya kamu menggoda perempuan yang sudah punya suami. Aku adalah wanita setia. Tidak sedikit pun aku akan tergoda oleh kekayaan. Tidak semua wanita haus oleh harta. Tidak semua wanita tergoda oleh kekuasaan. Sekali saja kau berani menyentuhku, aku tidak akan segan-segan membunuh diriku dengan tusuk olehmu. Jangan Dewi Sinta. Aku akan menunggu sampai kapan kau siap menjadi permaisuriku. Tapi jangan terlalu lama. Aku sudah tidak tahan. Aku akan tunggu di samping. Aku tunggu di stasiun Bekasi. Anoman mengintip dari kejauhan. Anoman sangat gelisah, ingin rasanya dia langsung menyerang. Rahwana, berani-beraninya kamu berubah menjadi monyet. Ampun Sang Dewi, hamba bukanlah Rahwana, tapi hamba Hanoman, utusan Sang Ramadewa. Ini cincin pemberian dari Sang Ramadewa. Dewi Sinta mengamati cincin itu. Ini permata yang selalu diingat. Dan ketika Dewi Sinta melihat cincin ini, dia pun merasa sedih teringat kepada sang. Wahai Hanoman, terimalah bunga ini sebagai pertanda bahwa kau sudah bertemu dengan. Sampaikan baktiku kepada sang Ramadewa, dan aku selalu menunggu agar beliau menjemput. Wahai Sakti, tunggulah di sini, biarkan hamba akan menghadap sang Ramadewa. Cek. Akhirnya Dewi Sinta pun menunggu di alam. Hanoman begitu. Hanoman ingin memberikan kenang-kenangan kepada kerajaan alam. Akhirnya Hanoman menghancurkan taman itu.
sudah hancur. Taman yang dibuat oleh Rahwana semuanya sudah dihancurkan oleh Hanuman. Dan Hanuman pun bersembunyi di antara semak-semak itu. Aku harus mencari tempat persembunyian yang baik. Hanuman namun demikian, Rahwana sangat terkejut melihat semua tanaman hias yang ada di tamannya hancur lebur. Siapa yang berani menghancurkan tamanku ini? Aku membangun dengan dana puluhan triliun, sekarang hancur berantakan. Dengan kekuatannya, akhirnya Rahwana membangkitkan kembali taman itu. Lahan-lahan taman itu pun berhasil dibangun oleh sang Rahwana. Rahwana dalam kegelisahannya mencari keberadaan siapa yang sudah merusak taman. Akhirnya Rahwana membangun benteng agar bisa menjaga kerajaannya dari seluruh musuh-musuh yang ingin menyerangnya. Dari kejauhan nampak sang Ramadewa mendatangi sang Hanuman. Waduh, itu Hanuman lah, Jawa Hanuman hijau sana. Wahai Ramadewa, aku sudah mengetahui di mana keberadaan Dewi Sinta. Marilah kita menuju Alengkapura. Dewi Sinta disembunyikan di sana oleh Rahwana yang jahat. Akhirnya mereka pun berjalan menuju Alengkapura. Drama akhirnya sampai di Alengkapura. Wani-wani gitu, ambil buang sana bilang, Rahwana, berani-beraninya kamu menculik wanita yang sudah bersuami. Hukumanmu tiada lain adalah kematian. Ramadewa, beraninya kau datang ke kerajaan. Engkau menyerahkan nyawamu. Rahwana adalah raja yang sakti. Dan jika kau memang yakin akan kekuatanmu, mari tunjukkan, mari kita perang tanding. Akhirnya kedua kesatria itu mengeluarkan kekuatannya. Ramadewa
kekuatan lawan aku. Ratu Sang Ramadewa jantos sana mungkin panglian titiang Hanuman menaksir Sang Dewi Sita on akhirnya Dewi Sinta pun bersatu kembali dengan bersatu kembali dengan Dewi Sinta dan mereka kembali hidup penuh kebahagiaan. Rama Santi, demikianlah tadi persembahan kecak Hanuman Duta dari Diklat Tari Anjungan Bali. Ya, bagi para pengunjung yang berkenan berfoto bersama penari, kami persilakan bergantian.